Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala P, NIM 22.050.AF dari kelas reguler B22, Fakultas Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Adapun sistem dan jaringan saraf yang kompleks ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Pengertian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel atau sel saraf sensorik, dan dari sel saraf motorik. Sistem saraf tepi yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Bagian-bagian sel saraf. Satu neuron atau unit terkecil penyusun sistem saraf. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas 3 bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Berikut saya tampilkan gambar dari neuron. Bisa dilihat ada beberapa bagian dari sel saraf tersebut. Dan adapun menurut fungsinya ada 3 jenis sel saraf, yaitu pertama sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, yang ketiga sel saraf penghubung. Sel saraf lainnya yaitu pertama sel neuroglia, selaput myelin. Berikut saya akan menjelaskan tentang neurotransmitter. Merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Dan selanjutnya ada impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Gerakan yang pertama yaitu gerak sadar. Bagannya adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari impuls ke reseptor, reseptor ke saraf sensorik, terus saraf sensorik ke otak, dan saraf motorik ke efektor atau otot. Yang kedua ada gerak refleks. Contoh gerak refleks adalah sebagai berikut. 1. Terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. 2. Gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. 3. Menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. 4.
Gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. 5. Gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Dan adapun pembagian sistem saraf yang saya bagikan bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.